Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Marianti dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0575087767. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas 1 basis data, yaitu membuat Entity Relationship atau ERD. Langsung saja. Sebelum masuk ke dalam kasus, saya sedikit menjelaskan bahwa pengertian ERD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data dalam sebuah sistem. Tujuannya supaya struktur database lebih jelas dan mudah dipahami sebelum dibuat ke dalam program. Baik, untuk kasusnya yaitu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Berdasarkan kasus yang sudah kita baca tadi, ada 3 entity, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Setelah kita menentukan entity, kita harus menentukan atributnya. Di kasus tidak tertulis atributnya, namun kita bisa berpikir secara logika. Untuk entity dokter, itu ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, spesialis, tanggal lahir, dan waktu kerja. Untuk entity pasien, ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Untuk entity administrator, ada ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Di sini ada primary key, yaitu atribut utama yang membedakan data satu dengan data lainnya. Atribut digambarkan menggunakan bentuk oval ya teman-teman. Lalu kita akan menentukan relasi antar entity. Relasi adalah hubungan antar entity. Relasi pada kasus tadi adalah dokter memeriksa pasien, lalu administrator mendaftarkan pasien, dan administrator memberikan data ke dokter, lalu dokter akan memeriksa pasien. Di sini relasi digambarkan menggunakan belah ketupat. Lalu setelah menentukan relasi, kita bisa menentukan kardinalitas. Apa sih kardinalitas? Kardinalitas itu bertujuan untuk menunjukkan jumlah hubungan antar entity. Contoh, 1:1, artinya 1 ke 1, atau 1 ke banyak, atau banyak ke banyak. Dari kasus tadi kita bisa melihat banyaknya kardinalitas, yaitu dokter antar pasien, yaitu banyak dokter bisa memeriksa pasien. Dokter dan administrator. Itu banyak administrator bisa memberikan data ke banyak dokter. Lalu administrator ke pasien. Itu banyak administrator dapat melayani banyak pasien. Lalu setelah kita menentukan kardinalitas, tahap selanjutnya adalah mengubah relasi jadi entity baru. Nah, di sini kita mendapatkan 3 entity. Lalu kita bisa menambahkan, berdasarkan kasus tadi, kita menambahkan 3 entity lagi. Jika hubungan memiliki kardinalitas banyak ke banyak, maka relasi tersebut diubah menjadi entity baru ya teman-teman. Nah, berdasarkan kasus tadi, itu relasinya adalah banyak ke banyak ya. Atau biasa disebut M ke N. Di sini yaitu relasi dokter dan pasien diubah menjadi entity pasien dokter. Lalu atributnya ada ID dokter, ID pasien, waktu pemeriksaan, dan resep. Lalu ada juga kita tambahkan relasi dokter dan administrator, diubah menjadi entity dokter admin. Atributnya adalah ID admin, ID dokter, tempat tanggal data. Tujuannya supaya database lebih rapi dan mudah diimplementasikan.
Oke, di sini videonya saya percepat ya teman-teman. Karena mungkin agar tidak menyita waktu lebih lama. Nah, ini dia hasil akhirnya teman-teman. Dari 3 entity, kita mengubah relasi tersebut menjadi entity baru sebanyak 3. Jadi kita mempunyai 6 entity. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data dalam database. Tahap pembuatannya pun dimulai dari menentukan entity, atribut, relasi, dan kardinalitas. Pada kasus yang kita baca tadi, kasus rumah sakit, terdapat entity dokter, pasien, dan administrator. Relasi antar entity itu kan seperti memeriksa, mendaftarkan, dan memberikan data. Jika terdapat hubungan banyak ke banyak atau bisa disebut juga M ke N, maka relasi tersebut diubah menjadi entity baru agar struktur database lebih rapi dan mudah diterapkan ke sistem. Dengan hubungan ERD, hubungan data dalam sistem menjadi lebih jelas sehingga mempermudah pembuatan database dalam program. Baik, itu tadi penjelasan mengenai cara pembuatan entity dari awal menentukan entity hingga akhir bagaimana cara membuat entity baru. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman teman-teman mengenai pembuatan entity atau ERD. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Saya Zari Marianti dari Program Studi Sistem Informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.